Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Vina Lestari, dosen prodi Teknik Lingkungan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai satu materi analisis logam berat. Pencemaran logam berat di dalam perairan, nah itu biasanya disebabkan karena penggunaan logam berat dalam kegiatan atau aktivitas manusia. Nah, jadi kalau misalnya daya toksisitas dari logam berat itu terhadap makhluk hidup, ya itu tergantung dari spesies, kemudian tergantung dari lokasi, kemudian tergantung dari fase siklus hidup, detoksikasi dan kemampuan manusia ya untuk menghindari diri dari pengaruh polusi atau pencemaran dari logam berat. Oke, jadi kita lihat dari aspek ekologis ya, kerusakan ekosistem perairan yang diakibatkan pencemaran logam berat itu dipengaruhi dari kadar dan sumber pencemar itu sendiri ya yang masuk ke dalam perairan. Kemudian dilihat dari sifat toksisitas dari si logam berat dan proses bioakumulasi logam berat ke dalam makhluk hidup. Ya, jadi logam berat ya yang berasal dari aktivitas manusia masuk ke dalam badan air yang menyebabkan pencemaran, kemudian terakumulasi ke dalam biota badan air. Ya, contohnya ikan-ikan. Ya, kemudian ikan-ikan tersebut dimakan oleh manusia. Nah, itulah proses rantai makanan bagaimana logam berat bisa berada di dalam tubuh manusia. Nah, jadi apa sih itu logam berat gitu ya? Jadi logam berat merupakan komponen alami yang terdapat di dalam kulit bumi ya, yang tidak dapat didegradasi ataupun dihancurkan ya. Dan juga logam berat merupakan zat atau polutan yang berbahaya karena dapat terjadi proses bioakumulasi ke dalam tubuh makhluk hidup ya. Kemudian logam berat juga memiliki pengaruh yang dihasilkan saat logam berat berikatan ya atau masuk ke dalam organisme hidup. Nah, di beberapa logam berat yang ada di lingkungan ya seperti kadmium, krom ya, kemudian tembaga, merkuri, nikel ya, timbal dan zinc. Nah, kita bisa melihat di sini sifat dari logam berat ya. Jadi sifat dari logam berat ini ada dua, sifat fisik dan sifat kimia. Kalau kita lihat dari sifat fisiknya, logam berat ini berkilau kemudian lunak sehingga gampang untuk dilakukan penempaan, kemudian memiliki daya hantar listrik yang tinggi. Nah, kita lihat dari sifat kimianya ya. Jadi logam berat ini dapat larut ya dengan menggunakan pelarut asam atau pelarut lainnya. Kemudian dapat menimbulkan keracunan pada makhluk hidup jika konsentrasinya melebihi 0,05 ppm. Nah, sifat dari logam berat ya, yang pertama logam berat sulit dilakukan degradasi ya sehingga memiliki sifat terakumulasi pada lingkungan. Yang kedua, logam berat dapat terakumulasi ke dalam tubuh makhluk hidup ya, dan konsentrasi akan semakin meningkat ya jika makhluk hidup yang terpapar oleh logam berat terus-menerus ya, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi dengan proses bioakumulasi ataupun biomagnifikasi. Nah, yang ketiga, logam berat mudah terakumulasi pada sedimen ya, sehingga konsentrasi selalu lebih tinggi daripada konsentrasi logam di dalam air. Nah, kita di sini akan membahas ya mengenai jenis logam ya. Jadi logam berat ini terbagi dua ya, ada logam berat esensial, kemudian ada logam berat non esensial. Nah, apa sih perbedaannya ya? Untuk logam berat esensial ya, dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup ya, seperti kalsium ya, kemudian zinc, magnesium, Fe ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam jumlah atau konsentrasi yang berlebihan, nah itu bisa menyebabkan efek racun terhadap makhluk hidup. Nah, kalau misalnya logam berat tidak esensial atau non esensial, logam berat ya yang ada di dalam tubuh kita atau logam berat ya ini belum diketahui manfaatnya ya, dan memiliki tingkat toksisitas yang tinggi seperti merkuri, kadmium, Pb dan krom ya. Jadi belum ada manfaat
atau tidak ada manfaatnya di dalam tubuh kita ya, dan dengan konsentrasi sedikit saja itu bisa memberikan dampak negatif terhadap kesehatan makhluk hidup. Nah, efek dari logam berat ya, jadi logam berat yang mencemari air itu memberikan dampak negatif ya terhadap makhluk hidup, seperti dapat menimbulkan atau dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh manusia ya, kemudian memiliki tingkat toksisitas yang tinggi sehingga menghambat kerja enzim ya, kemudian dapat menyebabkan mutagen, kemudian teratogen dan juga karsinogenik bagi manusia. Nah, logam berat itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit ya, melalui pori-pori kulit, kemudian melalui pernapasan dan maupun pencernaan. Nah, di sini kita bisa mengetahui berapa sih konsentrasi dari logam berat yang ada di badan air. Nah, caranya kita lakukan pengukuran di laboratorium dengan mengacu pada SNI berikut. Jadi setiap logam berat yang ada di dalam air maupun sedimen maupun di dalam tubuh biota, nah itu kita bisa melihat dari SNI yang ada di samping saya ini ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Jika kita misalnya ingin mengetahui berapa sih konsentrasi Pb pada sedimen, nah kita mengacu kepada SNI 066992.3 tahun 2004. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa sih kadar logam Pb dalam air, nah kita mengacu kepada SNI nomor 69898 tahun 2009 dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh saja ya bagaimana kita melakukan pengujian merkuri di dalam sampel air ya. Nah, kita membutuhkan sampel sebanyak 100 ml ya, kemudian diencerkan ya, dan kita masukkan ke dalam air lendir 250 ml. Kemudian kita masukkan 100 ml blanco ya, dan 3 larutan standar ya pada masing-masing air lendir. Nah, kemudian kita tambahkan 5 ml asam sulfat pekat dan juga 2,5 ml HNO3 ya ke dalam masing-masing air lendir. Nah, kemudian kita tambahkan 15 ml larutan KMNO4 ya, dan kita tunggu sampai 15 menit ya. Jadi kita tambahkan KMNO4 sampai tidak berubah warna ya. Kemudian kita tambahkan 8 ml K2S2O8, kemudian kita panaskan selama 2 jam. Nah, setelah kita panaskan selama 2 jam, nah kita dinginkan, kemudian kita tambahkan larutan hidroksilamin ya untuk mereduksi dari KMNO4 tadi. Kemudian kita tambahkan 5 ml SnCl2. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer. Nah, ini untuk menganalisis atau menganalisa sampel ya sedimen atau sampel yang bersifat padat ya. Jadi sampel yang sudah kita ambil ya kita masukkan ke dalam cool box ya sebelum kita nanti lakukan pengukuran di laboratorium ya. Nah, kemudian sampel yang sudah kita ambil tadi, jika kita melakukan pengukuran ya atau di pengukuran di laboratorium, kita lakukan dulu pemanasan. Jadi kita panaskan sampel padat kita atau sedimen itu menggunakan oven dengan suhu 30 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air yang ada di sampel kita. Nah, kemudian kita keringkan ya sampel kita, sampel padat kita, kemudian kita ayak menggunakan ayakan ukuran 100 ml ya. Nah, setelah itu ya sampel padat tadi kita timbang ya, sampel padat kita masukkan ke dalam air lendir, kemudian kita tambahkan aqua regia sebanyak 5 ml ke dalam masing-masing sampel padat kita ya. Kemudian kita tambahkan 100 ml Aquades ke dalam masing-masing sampel, kemudian diuapkan ya sampai tinggal 25 ml kurang lebih. Nah, kemudian ditambahkan 15 ml larutan KMNO4 ya hingga warna ungunya tidak hilang. Nah, kemudian kita tambahkan 8 ml K2S2O8 ya, kita panaskan lagi, bisa menggunakan water bath untuk proses pemanasannya ya, kita panaskan selama 2 jam. Nah, setelah itu kita dinginkan ya, kemudian kita tambahkan pada sampel kita hidroksilamin
ya. Kemudian kita tambahkan 5 mili SnCl2. Lalu kita lakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer. Oke, sampai di sini dulu untuk melakukan analisis dari logam berat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.